Kakak harap semuanya baik-baik ya. Sebelum kita memulai ibadah online, kita mau berdoa dulu nanti Kak Dina yang pimpin dalam doa. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kembali ibadah online. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih, dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Halo Kevin, Michael, Delano, halo Grace, halo Biden, halo Nael, halo Matthew, Halo Queen, halo Mila, halo Na, halo Riko, halo Samuel kecil, halo Samuel besar, halo EL, halo Evan, Tiara, Valen, Michael, halo Ethan, halo Eagle, halo Icel, halo Dev, halo Brandon, halo Swingly. halo semua adik-adik dimanapun kalian berada yang sedang mendengarkan ibadah online sekolah minggu hari ini. Nah, sebelumnya Kak Fitri mau ngajarin kalian nih yel-yel baru, yel-yel kita. Kalian dengerin ya, kalau Kak Fitri bilang anak sekolah minggu, jawabnya Shalom, yo aha. Nah, coba ya, sekali lagi kakak mau dengar suara adik-adik yang di rumah. Anak sekolah minggu, Shalom, yo aha. Sekali lagi, anak sekolah minggu, Shalom, yo aha. Nah, keren, tepuk tangan. Nah, sebelumnya kakak harap kita mau mendengarkan sekolah minggu, kalian harus duduk diam, dengar-dengaran firman Tuhan, oke? Yang siap memuji Tuhan semuanya bangkit berdiri. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Yesus beserta
Yesus selamanya. Jalan waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus, kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus, kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Selamat pagi anak-anak sekolah Minggu Gloria, anak sekolah Minggu Maranatha. Kita ketemu lagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih pagi ini kami bisa berjumpa kembali lewat ibadah online. Berkati setiap anak Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada, biarlah berkat Tuhan atas mereka semua. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Jenny, apa kabar? Selamat pagi Samuel yang di Hong Kong, apa kabar? Halo Chanel dan Queen yang di Setraduta, apa kabar? Halo Wisnu yang di Ambon, apa kabar? Halo Ripka dan Reza juga yang di Medan. Halo Swingli, halo Brandon, halo semuanya. Anak-anak sekolah Minggu Maranatha, anak sekolah Minggu Gloria semua. Oma Esther harap kalian semua sehat, tetap semangat ikut sekolah Minggu online ya. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, Oma Esther panggil Kakak Dina dulu untuk
menolong kita menghafal ayat ya, Kak Dina. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adalah sesuatu apapun yang mustahil untukku. Yuk kita hafalkan sama-sama ya. Ayo Kak Dina. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil, apapun yang mustahil bagiku? Yeremia 32 ayat 27. Sekali lagi Kak Dina. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Ya, kita hafalkan ya, anak-anak nanti dihafalkan ya, supaya firman Tuhannya diingat ya, tidak lupa ya. Tadi katanya Yeremia 32 ayat 27 bilang apa? Dia Tuhan segala makhluk. Berarti dia Tuhan yang menciptakan langit, bumi dengan segala isinya. Anak-anak, hari ini kita mau mendengar cerita yang lain ya dari Alkitab. Nah, seperti biasa, seperti minggu lalu, Oma Esther tetap ditemenin sama si Brownie. Dan hari ini ada juga si Snoopy ya, nemenin Oma Esther. Nah, hari ini Oma Esther ingin cerita ya mengenai bangsa Israel. Bangsa siapa? Bangsa Israel. Nah, anak-anak, dalam kitab Hakim-Hakim ya, kitab Hakim-Hakim ada di perjanjian lama. Di dalam kitab Hakim-Hakim menceritakan bahwa bangsa Israel berbuat yang jahat di mata Tuhan. Jahat itu apa anak-anak? Jahat itu tidak baik ya, suka melawan Tuhan ya, suka tidak dengar-dengaran ya, suka apa lagi? Melakukan yang tidak baik kata Alkitab. Dan anak-anak, Alkitab menceritakan kepada kita dalam kitab Hakim-Hakim kalau bangsa Israel itu tidak baik dan Tuhan menjadi marah kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan sangat marah. Karena apa anak-anak? Karena Tuhan sangat baik kepada bangsa Israel. Dan Tuhan tidak ingin bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak dengar-dengaran, menjadi bangsa yang jahat. Tuhan ingin bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang baik, yang memuliakan Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan sangat marah, sehingga bangsa Israel dibiarkan oleh Tuhan ya, kemudian dikuasai oleh bangsa Midian. Bangsa apa? Bangsa Midian. Bangsa Midian ini selalu datang ya, merampok, merampas apa yang dimiliki oleh bangsa Israel. Kalau bangsa Israel sudah menanam, kemudian bangsa Midian datang dan merampas semuanya. Ya, mereka yang memanen dan bangsa Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa tidak bisa berbuat apa-apa? Karena bangsa Midian amat banyak, ya. Dan mereka semua kalah sama bangsa Midian. Mereka semua bangsa Israel kemudian menjadi sedih, ya. Mereka menangis kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka minta ampun kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ya, kalau kita bersalah, Tuhan bilang kalau kita datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan, berdoa minta ampun, Tuhan mengampuni nggak anak-anak? Mengampuni, sebab Tuhan yang disembah oleh kita yaitu Tuhan Yesus yang sudah turun dari sorga. Dia sayang kepada anak-anak, dia sayang kepada Oma Esther juga.
ya, dan dia mau mengampuni semua kesalahan anak-anak dan kesalahan Oma Esther juga. Anak-anak, pada waktu bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, mereka minta ampun, Tuhan mendengar nggak? Mendengar. Tuhan mendengar apa yang diserukan oleh bangsa Israel, ya. Kemudian Tuhan akhirnya berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Tuhan bilang akhirnya begini, Tuhan akan memilih seorang dari bangsa Israel untuk memimpin mereka mengalahkan bangsa Midian, ya. Kalau kemarin kita melihat Tuhan memilih siapa? Kita mendengar Tuhan memilih Daud mengalahkan orang Filistin. Hari ini kita mendengar Tuhan memilih namanya seorang yang namanya Gideon. Siapa? Gideon. Tuhan memilih, ya. Tuhan bilang sama Gideon, Gideon, saya mau memilih kamu menjadi pemimpin, ya, untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan orang Midian. Kemudian Tuhan bilang sama Gideon, kamu panggil semua bangsa Israel. Akhirnya mereka dipanggil. Ada dari mereka 20.000, ya, yang datang. Mereka pilih yang muda-muda, yang gagah, ya. Kemudian dipilih untuk berperang melawan orang apa tadi? Bangsa Midian. Kemudian Tuhan bilang sama Gideon, Gideon, masih terlalu banyak itu 20.000. Akhirnya Tuhan memilih mereka 10.000, mereka semuanya pulang. Gideon bilang, siapa yang berani berperang silakan tinggal, yang tidak berani silakan pulang, tinggalkan tempat ini. Akhirnya ada 10.000 anak-anak mereka yang pulang, dan tersisa berapa? 10.000. Yang 10.000 ini kata Tuhan, masih terlalu banyak Gideon. Sekarang aku akan memilih lagi, ya, dari antara mereka untuk berperang. Dan Tuhan akan memilih mereka lewat caranya Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memilih pada waktu itu? Tuhan bilang, bawa mereka ke sungai, ya. Kemudian mereka semua suruh minum dari air sungai itu. Tuhan berkata kepada Gideon, ya, yang mereka yang minum dengan mengambil air kemudian membawanya ke mulut minum, itulah yang harus Gideon pilih. Tetapi mereka yang minumnya gini, minum ke sungai langsung, tidak bawa dengan tangan, itu tidak boleh kamu pilih. Akhirnya Gideon taat kepada Tuhan. T-A-A-T, taat. Gideon taat kepada Tuhan. Dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, ya. Kemudian, hei, kata Gideon, semua yang mau ikut berperang semua duduk di sungai, di pinggir sungai. Sekarang kalian semua minum. Kemudian mereka masing-masing minum, anak-anak. Kemudian Gideon melihat dan menghitung orang-orang yang membawa air dengan tangannya, kemudian minum. Nah, ada berapa? Alkitab menceritakan kepada kita ada 300 orang. Berapa? 300 orang. Hanya 300 orang. Coba, anak-anak, yang lain semua melanggar. Semua minumnya mulutnya ke dalam sungai. Dan Tuhan tidak memilih. Ya, akhirnya dipilihlah 300 orang. Tuhan berkata kepada Gideon, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Akulah Tuhan segala makhluk. Tadi kita sudah belajar, ya. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Padahal anak-anak, bangsa Midian itu bangsa yang besar. Katanya banyak sekali. Mereka seperti belalang, ya. Kemudian apa? Onta-onta juga banyak sekali. Dan mereka semua, bangsa Israel takut. Bagaimana, ya, mengalahkan bangsa Midian yang besar
dengan hanya 300 orang. Tapi dengar ya anak-anak ya, bangsa Israel disuruh Tuhan untuk mengalahkan bangsa Midian bukan dengan tombak, bukan dengan pedang. Tapi Tuhan menyuruh bawa apa anak-anak? Bawa apa? Tuhan bilang, Gideon, kamu perintahkan untuk bangsamu yang 300 orang itu membawa apa? Membawa sangkakala di tangan kanan, membawa buyung, dan membawa obor, katanya. 3 itu yang harus dibawa. Dan ketika mereka sampai di tempat orang Midian, mereka harus apa? Memecahkan buyung, kemudian meniup sangkakala dan membawa obor. Ya. Kemudian anak-anak, wah, Oma Esther, kok bisa ya berperang hanya dengan bawa obor? Bawa apa tadi anak-anak? Bawa buyung kosong, bawa apa lagi? Bawa sangkakala. Nah, kemudian tapi ayat hafalan kita tadi bilang apa? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tuh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, Tuhan yang disembah oleh Gideon, dan Tuhan yang disembah oleh kita semua adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kemudian anak-anak bangsa Israel di bawah pimpinan Gideon akhirnya melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka meniup sangkakala, mereka memecahkan buyung dan membawa obor. Pada waktu mereka melakukan itu, ya, mereka tiba-tiba orang-orang Midian menjadi kacau balau. Mereka lari pontang-panting. Akhirnya mereka semua dikalahkan oleh bangsa Israel. Anak-anak, kalau secara manusia ya, mustahil bangsa Israel bisa mengalahkan orang Midian yang begitu banyak dengan hanya 300 orang. Bukan dengan senjata lagi, hanya dengan buyung, dengan meniup sangkakala, dan dengan apa? Dengan obor. Orang Midian lari tunggang langgang dan akhirnya bangsa Israel menang, ya. 7 tahun bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian. Tapi Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Pada waktu mereka datang kepada Tuhan, pada waktu mereka berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni mereka dan memberikan mereka kemenangan. Anak-anak, Tuhan yang sama yang sudah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, ya, Dia Tuhan yang akan memberikan kemenangan juga kepada anak-anak, kepada Oma Esther. Dia Tuhan yang mengasihi anak-anak, mengasihi Oma Esther juga. Dia mengasihi setiap kamu. Dia sayang kepada setiap kamu. Dan Tuhan Yesus ingin apa? Ingin anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan anak-anak yang suka nakal, bukan anak-anak yang suka melakukan yang jahat, tapi Tuhan ingin kamu menjadi anak-anak yang baik. Bagaimana caranya menjadi anak yang baik? Tidak bisa dengan usahamu sendiri, tapi lewat Tuhan Yesus yang turun dari surga. Dia mati di atas kayu salib. Oma Esther sering bilang ya, dia mati di atas kayu salib. Alkitab katakan, dan kata Alkitab apa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, dosa-dosanya diampuni. Alkitab berkata darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kita yang berdosa seperti bangsa Israel, suka melawan Tuhan, suka tidak taat, saat kita percaya kita diampuni oleh Tuhan. Dan kita dijadikan anak-anak Tuhan. Dan Tuhan menolong, Tuhan Yesus ingin menolong kita semua menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga ingin berbuat sesuatu yang besar, seperti Dia lakukan kepada bangsa Israel.
Tuhan Yesus juga ingin melakukan perkara besar dalam hidup kamu. Perkara apa, Oma Esther? Dia ingin menolong kamu tumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, tumbuh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan. Nah, anak-anak, siapa di sini anak-anak yang mau taat kepada Tuhan hari ini? Siapa yang mau dan berkata kepada Tuhan hari ini, Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau Tuhan Yesus terus menolong saya untuk bertumbuh menjadi anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Ayo sama-sama kita berdoa kepada Tuhan ya. Hari ini anak-anak yang suka nakal, kita berdoa Tuhan Yesus ampuni, supaya kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, berdoa sama Oma Esther ya. Tidak ada yang tengok kiri tengok kanan, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena sebagaimana Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan kami percaya Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib buat kami, Tuhan itu juga yang akan menolong kami semua. Berkati setiap anak-anak yang mendengarkan pada pagi ini Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang di Bandung, Cimahi, Cianjur, di Hongkong, di Medan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat Tuhan. Jadikan mereka semua anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, terus bertumbuh dan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak. Kalau ada yang mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang ajaib pagi hari ini akan menjamah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau ada anak-anak yang sedih hari ini, pagi ini Tuhan juga menghiburkan setiap anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan atas setiap anak-anak pada pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, sampai kita ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan